Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di sini saya Muhammad Fahmi Muzaki dengan NIM 210351100012 akan menjelaskan tentang makalah saya yang berjudul tentang pemanfaatan biota laut Angiospermae atau yang disebut dengan lamun. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu lamun, bagaimana pemanfaatannya lamun, dan bagaimana peranan lamun bagi lingkungan sekitar. Dari makalah saya ini dapat menjelaskan tentang rumusan masalah, beberapa rumusan masalah, yaitu yang pertama yaitu apa sih pengertian dari ekosistem lamun. Yang kedua, apa saja manfaat dari ekosistem lamun. Yang ketiga, apa saja faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekosistem lamun. Dan yang terakhir, yang keempat, apa saja peranan dari padang lamun tersebut. Baik, dari makalah saya ini tentang pemanfaatan biota laut Angiospermae atau lamun memiliki beberapa tujuan dan manfaat yang akan saya paparkan, yaitu yang pertama, mengetahui apa itu ekosistem lamun, kemudian mengetahui manfaat dari ekosistem lamun, kemudian mengetahui faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekosistem lamun, dan yang terakhir mengetahui peranan padang lamun. Di sini saya akan menjelaskan dan sekaligus memaparkan tentang apa yang sudah saya jelaskan poin-poinnya tersebut. Yaitu yang pertama tentang ekosistem lamun. Baik, di sini ekosistem lamun ya, ekosistem padang lamun. Padang lamun yaitu ekosistem khas di laut dangkal pada wilayah perairan hangat dengan dasar pasir dan didominasi oleh tumbuhan lamun. Nah, jadi ekosistem lamun ini tentang suatu wilayah atau suatu daerah yang di dalamnya terdapat beberapa jenis-jenis dan banyak tentang tumbuhan padang lamun. Nah, padang lamun sendiri ini artinya yaitu ekosistem khas laut dangkal yang ditumbuhi oleh rerumputan yang telah beradaptasi terhadap air asin. Rerumputan tersebut yaitu biasanya dari tumbuhan monokotil, kemudian berbunga, berdaun, dan memiliki akar rimpang. Baik, dalam habitatnya, tumbuhan lamun ini tidak hanya berinteraksi dengan organisme lain, tetapi juga dengan lingkungan abiotik dan faktor-faktor iklim. Jadi, tumbuhan lamun ini habitatnya ini tidak hanya berinteraksi dengan sesama tumbuhan lain atau sesama hewan-hewan lain, yakni bisa berinteraksi dengan faktor iklim. Terus lamun ini juga dapat mengembangkan adaptasi ekologi, terus fisiologi dan morfologi. Tujuannya apa? Tujuannya agar tumbuhan lamun ini agar tetap hidup di bawah permukaan air. Begitu. Terus lanjut yang kedua yakni manfaat dari ekosistem lamun. Nah, akan saya paparkan manfaat ekosistem lamun, yaitu diantaranya sebagai media untuk filtrasi atau menjernihkan perairan laut dangkal. Jadi tumbuhan lamun ini manfaatnya sebagai penyaringan dari berbagai macam kayak kotor-kotoran yang ada di perairan laut atau perairan yang lainnya. Di sini tumbuhan lamun ini sebagai filter atau sebagai penyaringan, yakni supaya air yang terdapat pada perairan tersebut agar tetap terjaga. Baik, terus dilanjut yang ketiga, faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pertumbuhan ekosistem lamun. Apa sih faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekosistem lamun? Penyebaran ekosistem lamun yaitu dapat ditemukan di berbagai tipe substrat, misalnya substrat berlumpur, substrat berpasir, terus substrat pasir berlumpur, terus pecahan karang, sampai substrat yang berbatu yang selalu tergenang oleh air. Beberapa faktor yang dapat dipengaruhi distribusi dan pertumbuhan lamun diantaranya yaitu yang pertama itu cahaya. Cahaya sangat berpengaruh pada pertumbuhan ekosistem lamun, yakni
pengaruhnya terhadap fotosintesis misalnya. Terus yang kedua yaitu temperatur. Terus yang ketiga kekeruhan. Terus yang keempat ketersediaan nutrien. Terus arus, gelombang, dan salinitas. Ya. Poin-poin tersebut yang saya jelaskan itu tadi sangat mempengaruhi tumbuh kembangnya ekosistem lamun pada suatu perairan. Faktor lain yang mempengaruhi stabilitas pertumbuhan lamun yaitu substrat. Substrat ini apa? Substrat ini berperan menentukan stabilitas kehidupan lamun, yaitu substrat itu sebagai media tumbuh bagi lamun sehingga tidak terbawa arus dan gelombang, dan media untuk daur, dan sebagai unsur hara. Terus dilanjut yaitu peranan padang lamun. Di sini saya akan menjelaskan peranan padang lamun yaitu sebagai lingkungan sekitar atau sebagai sama-sama biota laut itu sebagainya. Saya jelaskan padang lamun yaitu dalam peranannya menciptakan lingkungan dengan produktivitas tinggi yang tidak bisa diabaikan. Kisaran produktivitas pada padang lamun ini dapat produktif di luar setelah produktivitas plankton. Pada tumbuhnya peran lamun ini pemanfaatannya dalam biota laut yaitu yang pertama itu biasanya dibuat untuk memijah ikan untuk bertumbuh dan berkembang biak. Terus tempat perlindungan ikan terhadap gangguan-gangguan lainnya. Terus pada lamun juga bermanfaat bagi manusia yang peranannya yaitu perlindungan terhadap alam seperti menjaga kecerahan perairan dan melindungi bumi dari populasi ekologis. Dari manfaat adanya lamun ini yaitu dapat dirasakan oleh manusia sebagai mata pencaharian dari tempat hidup biota yang laut. Baik, dapat disimpulkan kan bagaimana jika tumbuhan lamun ini banyak yang berkembang dan banyak tumbuhan lamun yang ada di perairan, maka biota-biota laut yang ada di dalamnya itu makin nyaman untuk tinggal di daerah padang lamun tersebut. Karena apa? Karena padang lamun yang ada itu dapat membuat ikan-ikan itu di situ itu merasa nyaman untuk bertempat tinggal. Jika padang lamun banyak dan ikannya itu nyaman untuk bertempat tinggal, maka secara tidak langsung ikan-ikan yang terdapat di ekosistem padang lamun tersebut kan udah banyak. Nah, terus para seperti nelayan yang bermata pencahariannya di daerah pesisir atau di laut, ini kan juga otomatis semakin banyak untuk mendapatkan ikan dan mendapatkan ekonomi yang juga sangat besar juga. Kemudian ekosistem lamun ini juga mempunyai peranan penting dalam menunjang kehidupan dan perkembangan jasad hidup di laut dangkal. Tetapi keberadaan padang lamun ini juga dapat dirusak. Yang menyebabkan kerusakan padang lamun yaitu disebabkan oleh faktor alam dan faktor manusia. Padang lamun ini biasanya seringkali dianggap sebagai tanaman pengganggu, padahal kan aslinya tidak. Padang lamun ini sebagai suatu tumbuhan yang dapat bermanfaat bagi manusia. Dan biasanya sering dianggap sebagai tanaman pengganggu sehingga tidak langsung akhirnya tumbuhan lamun ini sering diabaikan dan biasanya itu dimusnahkan. Terus yang ketiga yaitu faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekosistem lamun. Tadi sudah saya jelaskan. Terus yang terakhir ini yaitu kesimpulan. Nah, kesimpulan yang dapat saya ambil yaitu ekosistem padang lamun ini memiliki peranan dan manfaat penting bagi lingkungan perairan serta bernilai ekonomi. Tumbuhan lamun mempunyai peranan besar bagi seluruh makhluk hidup dan biota-biota laut serta wilayah pesisir agar menjadi daerah yang produktif dan subur.
Kondisi yang mempengaruhi yaitu lamun berpengaruh dengan adanya angin topan, gelombang pasang surut, serta populasi hewan pemakan tumbuhan lamun. Sebaran padang lamun ini cukup luas untuk berada di perairan Indonesia. Nah, keberadaan ekosistem padang lamun ini juga sangat penting bagi lingkungan maupun bagi biota laut lainnya. Satu hal yang perlu disayangkan yaitu pada lamun ini ekosistemnya ini sangat mudah hancur dan mati begitu biasanya terkena limbah minyak atau misalkan tertabrak kapal yang melintas. Nah, baik yang dapat disimpulkan yaitu kita harus melestarikan padang lamun sebaik-baiknya agar tidak mudah rusak dan tidak mudah musnah, karena padang lamun ini yaitu suatu tumbuhan yang memiliki peranan penting bagi makhluk hidup lainnya. Baik, sekian pemaparan materi makalah dari saya yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Saya Muhammad Fahmi Muzaki dengan NIM 2103511000012 pamit undur diri. Jika ada salah mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.